Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu mengenai makna dan peruntungan tanda lahir, yaitu berupa tahilalat atau andeng-andeng dan toh yang ada di area tubuh kita. Pembahasan kita yang kemarin sudah sampai pada urutan yang ke-32. Oke, sekarang kita langsung kita lanjutkan pada urutan yang ke-33. Seseorang yang memiliki tahilalat atau andeng-andeng di area pundak kanannya ini bermakna memahami, istilah yang ono denger wong-wongane, denger apa yang harus dikerjakan, apa yang sebaiknya akan dikerjakan, dilakukan. Kemudian memiliki tanggung jawab yang tinggi dan dianugerahi kelancaran atas apa yang dicita-citakan. Artinya cita-citanya berhasil. Kemudian yang ke-34 ini di area pundak kiri, bermakna memiliki tanggung jawab yang tinggi hingga terasa menjadi beban dalam hidupnya dan sering merasa bimbang atau tidak teguh pendiriannya. Kemudian yang ke-35 ini di area dada kanan maupun kiri, bermakna sejahtera penghidupannya, kemudian berani menghadapi resiko pekerjaan yang sulit sekalipun dan mampu menyelesaikannya atau menuntaskannya. Kemudian yang ke-36 ini di area buah dada kanan, bermakna gampang tersinggung orangnya tetapi pemaaf dan banyak orang yang mencintainya. Lalu yang ke-37 ini di area buah dada kiri, bermakna agak keras hatinya, kemudian gampang tersinggung tetapi teguh pendiriannya dan banyak orang yang mencintainya. Kemudian yang ke-38 ini di atas ulu hati, di bawah tulang dada, di area situ ya. Ini bermakna baik budi pekertinya dan gampang tercapai apa yang dicita-citakannya, istilahnya cita-citanya berhasil. Lalu yang ke-39 ini di area punggung kanan maupun kiri, bermakna sering menunda pekerjaannya, suka mencampuri urusan orang lain tetapi teguh pendiriannya dan pandai menyimpan rahasia. Lalu yang ke-40 ini di area pusat atau pusar atau area udel ya, bermakna kurang pandai dalam bergaul tetapi baik tabiatnya, kemudian suka menolong, pandai menyimpan rahasia, kemudian sering mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan dan keberuntungan. Lalu yang ke-41 ini di area tulang punggung atau ruas tulang belakang, ini bermakna sedikit boros orangnya dan suka berlebih-lebihan tetapi dicintai banyak orang, dan jika berkarir insya Allah bisa mencapai jabatan karir yang tinggi. Lalu yang ke-42 ini di area ketiak kanan maupun kiri, bermakna sangat pandai menyimpan rahasia. Kemudian yang ke-43 di lengan kanan, ini tidak sampai siku ya, bermakna sering berbuat salah dan suka dipuji tetapi ramah orangnya, mau menerima nasihat, kemudian sejahtera penghidupannya dan setia pada pekerjaannya. Lalu yang ke-44 ini di area lengan kiri, tidak sampai siku juga. Ini bermakna mudah tersinggung dan bergaul dengan orang-orang sembarangan gitu ya, pergaulannya ya. Tetapi dia ini ramah dan menaruh iba pada orang lain. Kemudian suka memberi maaf, sejahtera penghidupannya dan setia pada pekerjaannya juga. Lalu yang ke-45 ini di area kedua sikut. Ini bermakna kadang suka ganggu atau jahil
istilahnya suka iseng gitu ya, tetapi tidak seberapa. Kemudian suka berbuat baik pada orang lain dan dicintai banyak orang. Kemudian yang ke-46 ini di area tekuan atau lekuan sikut. Ini bermakna besar kemauannya dan sejahtera penghidupannya insyaallah. Kemudian yang ke-47 ini di area bahu kanan, tidak sampai siku gitu ya. Ini bermakna suka membanggakan diri dan menyindir gitu ya, tetapi suka menolong orang lain, kemudian teguh pendiriannya dan sejahtera penghidupannya. Lalu yang ke-48 ini di bahu kiri, di area bahu kiri tidak sampai siku. Ini bermakna sering bimbang dan ragu orangnya. Kemudian sedikit ada sombongnya, mohon maaf, tetapi gampang menaruh iba pada orang lain, suka memberi maaf dan sejahtera penghidupannya. Lalu yang ke-49 ini di area pergelangan tangan kanan. Ini bermakna gampang tersinggung orangnya, tetapi pandai menyimpan uang, pandai berhemat, tidak boros dan suka menolong orang lain. Kemudian yang ke-50 ini di pergelangan tangan kiri, bermakna gampang tersinggung orangnya dan terpengaruh orang lain gitu ya, gampang terpengaruh. Kemudian suka boros dan tanpa perhitungan orangnya, tetapi gampang memaafkan orang lain dan mau menerima nasihat orang lain. Kemudian yang ke-51 ini di area belakang kedua telapak tangan, bermakna bisa berhemat dan menyimpan harta benda atau bisa umpul-umpul, pintar umpul-umpul. Kemudian yang ke-52 ini di telapak tangan kanan, bermakna kemauannya kuat dan sulit dicegah, kemudian baik dengan sesama, tubuhnya juga kuat, sehat jasmani rohaninya, dan terkadang membahayakan jika dipakai mukul anak kecil. Makanya jangan dipakai mukul gitu ya. Lalu yang ke-53 ini di telapak tangan kiri, bermakna ringan tangan, kemudian suka membantu orang lain tapi kurang bisa bergaul orangnya, tubuhnya kuat juga, sehat jasmani dan rohaninya, dan terkadang membahayakan jika dipakai mukul anak kecil, sama ya. Kemudian yang ke-54 ini di area jari-jari tangan kanan maupun kiri ya, hampir sama ya. Ini suka memberi dan menerima, saling berbagi, istilah yo nguwai gelem diwai yo gelem gitu ya. Bermakna segala sesuatu yang dikerjakan mendatangkan keuntungan juga ya, banyak beruntung juga orangnya ya. Kemudian yang ke-55 ini di area pantat atau di area bokong gitu ya. Baik kanan maupun kiri ini bermakna nafsunya tinggi, besar gitu ya. Maksudnya nafsunya tinggi gitu ya. Kemudian miskin orangnya dan sulit penghidupannya, tetapi pandai bergaul orangnya, suka menolong juga, perhatian dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Lalu yang ke-56 ini di pangkal paha kanan maupun pangkal paha kiri, bermakna suka meremehkan orang lain, kemudian besar keinginannya, lincah orangnya dan cekatan dalam pekerjaan, dalam bekerja maksudnya ya. Kemudian bisa berhemat serta banyak mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Lalu yang ke-57 ini di area betis kanan maupun kiri, bermakna gampang tersinggung orangnya, tetapi bisa dipercaya, gampang menaruh belas kasihan juga, dan daya ingatnya kuat atau jernih gitu ya. Lalu yang ke-58 ini di area alat vital, bermakna libidonya tinggi dan kuat tentu saja. Ini harus dikontrol dengan baik supaya tidak kebablasan ya, gitu ya, dan sering mengalami keberuntungan dalam hidupnya. Lalu yang ke-59 ini di area lutut kanan maupun kiri, bermakna suka bepergian dan kuat berjalan jauh, berjalan kaki maksudnya ya. Terkadang bergaul dengan orang sembarangan juga,
suka bimbang tetapi tidak sombong, ya, tidak termasuk tipe pendendam, suka menolong orang yang menderita, dan kuat hidup menderita serta ikhlas orangnya, ya. Lalu yang ke-60 ini di lekuan atau tekuan kedua lutut kanan maupun kiri, ini bermakna suka bimbang atau plin-plan, sedikit plin-plan orangnya, tidak tetap atau tidak teguh pendiriannya. Lalu yang ke-61 ini di area tulang kering kanan maupun kiri, bermakna orangnya boros, ya, tanpa perhitungan, istilahnya tidak bisa hitung-hitungan besok ini yang mau dimakan itu apa, gitu ya. Jadi orangnya suka lupa diri, boros, gitu ya. Kemudian yang ke-62 ini di pergelangan kaki kanan maupun kiri, bermakna agak ceroboh orangnya dan sering berbuat salah atau berbuat khilaf, gitu ya. Kemudian kuat berjalan jauh dan suka kerapian atau suka berpakaian yang rapi. Lalu yang ke-61 ini di kedua belah kaki baik kanan maupun kiri, bermakna mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan jika ia mau bertani, ya. Kemudian yang ke-64 ini di area tumit kaki kanan, bermakna ramah dan pandai bergaul, tetapi suka bohong atau mohon maaf suka menipu orangnya. Kemudian yang ke-65 ini di area tumit kaki kiri, bermakna sering berbuat salah juga karena tergesa-gesa, gitu ya. Suka berbohong atau menipu, tetapi pandai bergaul dan tahan menerima ujian atau cobaan. Lalu yang ke-66 ini di area jari-jari kaki kanan maupun kiri, ini bermakna mudah tersinggung orangnya tetapi bukan termasuk tipe orang pendendam. Kemudian hemat juga, tidak suka berfoya-foya orangnya, dan selalu menanamkan atau melaksanakan kebajikan atau kebaikan. Lalu yang ke-67 ini berupa toh di area wajah, ini bermakna pemboros orangnya, banyak tingkah juga, sering menyusahkan orang tuanya, tetapi suka menolong dan gampang dinasehati. Yang ke-68 toh di area leher mana saja, mau di area leher samping, kanan, kiri, gitu ya, atau belakang, ini bermakna mudah tersinggung orangnya, suka bertengkar tetapi pemaaf orangnya, suka memberi maaf pada orang lain, lalu suka menolong juga dan gampang diingatkan, gampang dinasehati. Lalu yang ke-69 ini toh di area lengan tangan kanan, bermakna agak pendiam orangnya, tidak pandai bergaul tetapi suka mengalah dan mendapat simpati banyak orang. Lalu yang ke-70 ini toh di area lengan tangan kiri, bermakna suka bertingkah, banyak tingkah, sulit mendengar nasihat, kemudian tidak bisa menyimpan rahasia tetapi hemat dan suka menolong orang lain yang kesusahan. Lalu yang ke-71 ini toh di area tubuh bagian belakang atau di area geger, bermakna sulit penghidupannya, miskin dan mudah panas hatinya, istilahnya mudah marah atau mudah tersinggung orangnya. Lalu yang ke-72 ini toh di area pantat, bermakna tahan duduk dalam waktu yang lama tanpa merasa lelah atau kecapean. Kemudian jika toh itu kecil-kecil, gitu ya, dan jumlahnya itu lebih dari satu, maka ini bermakna sering mengalami kesulitan dalam hidupnya, gitu ya. Lalu yang ke-73 ini toh di area lekuan pantat atau di area lekuan bokong, bermakna pandai, lincah dan suka menolong orang lain. Kemudian yang ke-74 toh di area pusat atau pusar, di area udel, gitu ya, di tengah-tengah, ini bermakna sering bimbang atau ragu-ragu, kemudian mudah putus asa dan mudah tersinggung juga, tetapi hatinya sebetulnya baik, punya welas asih atau rasa belas kasihan pada orang lain.
Lalu yang ke-75 ini toh di area perut sebelah kanan, ini bermakna kurang pandai bergaul, suka menyendiri tetapi hatinya baik, kemudian tahan lapar juga, neriman soal makanan dan sering menghadapi kesusahan atau kesulitan dalam hidupnya. Lalu yang ke-76 ini toh di area perut sebelah kiri, ini bermakna suka menuruti hawa nafsu, maunya menang sendiri, agak serakah kalau soal makanan, kemudian pemboros juga tetapi suka menolong orang yang kesusahan. Lalu yang ke-77 ini toh di area punggung, bermakna orangnya boros, mudah dipengaruhi tetapi orangnya penyabar, kemudian tanggung jawabnya tinggi dan mau mengalah jika punya masalah dengan orang lain. Lalu yang ke-78 ini toh di area kaki kanan, bermakna agak keras perwatakannya, jika punya keinginan sulit dicegah, istilahnya maju terus pantang mundur orangnya, dan kuat melakukan perjalanan kaki jarak jauh. Lalu yang terakhir toh di area kaki kiri, ini bermakna suka bepergian juga, sekedar untuk bersenang-senang, orangnya juga pemboros, kemudian sulit dinasihati tetapi pandai bergaul dan suka menolong orang lain, ya. Baik, itulah makna dan peruntungan tanda lahir berupa tahi lalat atau andeng-andeng dan toh yang ada di area tubuh kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.